Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yudi Abdiyaji. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, peminatan PKIP semester 6. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang determinan kasus COVID-19 saat era new normal di wilayah saya dalam rumusan teorinya Dahlgren and Whitehead. Nah, yang dapat mempengaruhi dengan menjelaskan apa saja yang dapat mempengaruhi kasus COVID-19 dengan melihat juga apakah kemungkinan new normal berhasil atau tidak dalam menerapkan protokol kesehatan masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan menurut Dahlgren dan Whitehead tadi, yaitu bahwa kesehatan atau penyakit yang dialami individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terletak di berbagai lapisan lingkungan. Nah, sebagian besar determinan kesehatan tersebut sesungguhnya dapat diubah. Saya akan menjelaskan setiap level-level tersebut. Ada 5 level yang bakalan saya jelaskan. Yang pertama yaitu level mikro. Nah, jadi di level mikro ini, determinan kesehatan meliputi perilaku dan gaya hidup individu. Nah, perilaku dan gaya hidup individu masyarakat yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus COVID-19 antara lain yaitu masyarakat masih tidak mau menjaga jarak. Nah, minimal menurut pemerintah memberi jarak sekitar 1 meter. Nah, dan juga banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker seperti ke pasar, berpergian, naik motor, dan lain sebagainya. Nah, jika keluar rumah harus menggunakan masker maupun selalu mencuci tangan setiap bersentuhan dengan yang lainnya. Nah, masih banyak masyarakat yang meremehkan virus ini. Jadi hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat lainnya. Nah, sedangkan di level meso, yang kedua, nah, pengaruh jejaring sosial dan komunitas. Nah, pengaruh jejaring sosial dan komunitas ada sebagian menguntungkan, ada juga merugikan. Nah, yang dapat mempengaruhi COVID-19 ini. Nah, pengaruh jejaring sosial yang menguntungkan ialah kita dapat tahu terdapat daerah-daerah mana saja yang terdapat kasus dan apakah di wilayah saya sudah ditemukan COVID-19. Nah, serta di komunitas banyak masyarakat yang tergerak untuk melakukan donasi dan menolong masyarakat di sekitarnya. Itu sangat mempermudah di level itu. Dan untuk yang merugikan ada juga segelintir komunitas yang masih mengadakan pesta pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, yang ketiga yang saya jelaskan yaitu tentang level exo. Nah, jadi di kondisi hidup dan tempat kerja itu di level exo. Nah, pada saat terjadinya pandemik ini kita ketahui bahwa banyak komplek maupun desa, terutama di desa saya juga yang melakukan gerakan lockdown. Nah, gunanya untuk lockdown ini untuk mencegahnya terjadinya COVID-19 di wilayah kami maupun yang lainnya. Dan di tempat kerja juga kita ketahui banyak juga menyediakan tempat cuci tangan seperti kantor, tempat perdagangan maupun tempat ibadah lainnya. Dan tidak lupa juga adanya penyemprotan disinfektan secara rutin. Nah, selanjutnya ada di level makro. Nah, Jadi ini yang terakhir level makro ini yaitu kondisi-kondisi
dan kebijakan makro sosial ekonomi, budaya, dan politik pada umumnya. Nah, serta lingkungan fisik. Hal tersebut termasuk kebijakan, dan yang kita tahu kebijakan yang dibuat pemerintah terus berubah-ubah. Nah, peraturan pemerintah pusat banyak tidak dijalankan di provinsi-provinsi di Indonesia ini. Peraturan tersebut banyak tidak dilakukan dengan ketat. Nah, dari determinan ke determinan tadi, jadi yang saya sampaikan bahwa kita dapat lihat masih banyak determinan kesehatan yang merugikan masyarakat. Nah, salah satunya tidak disiplinnya perilaku masyarakat untuk membantu pemerintah untuk memutuskan mata rantai virus tersebut. Masih banyak yang saya lihat bahwa masyarakat masih bergerombolan, masih keluar rumah, tidak stay home, dan pergi tidak menggunakan masker. Nah, begitu juga dengan pemerintah yang menurut saya begitu gagap dan ragu dalam menangani kasus COVID-19. Yang saya lihat kadang-kadang peraturan masih tidak jelas peraturannya. Contoh saja saya ambil seperti sholat. Nah, di sini saya bisa merasakan bahwa sholat yang diatur oleh pemerintah yaitu kadang diadakan sholat dan kadang tidak diadakan sholat. Itu sangat menurut saya sangat pelintan ataupun gagap. Nah, tapi ada juga determinan kesehatan yang menguntungkan seperti kondisi hidup serta tempat kerja di level EXO. Nah, serta pengaruh jejaring sosial dan komunitas di levelnya meso. Nah, maka dari itu, menurut saya, new normal tidak sepenuhnya dapat berhasil dalam menerapkan protokol kesehatan masyarakat. Nah, jika perilaku masyarakat serta pemerintah masih merugikan kesehatan, untuk itu, jika new normal ingin berhasil menerapkan protokol kesehatan masyarakat, pemerintah harus siap juga dalam menyiapkan pelayanan kesehatan dengan sempurna. Nah, serta pemerintah harus tegas dalam memberikan peraturan yang ketat terhadap masyarakatnya. Nah, sehingga masyarakat lebih disiplin untuk menaati peraturan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.